hari Kamis Putih, seputih melati, seputih kasih Tuhan, seputih merpati suci. Saudara-saudariku yang terkasih, pada malam suci ini ada 3 hal penting yang dilakukan Yesus. Pertama, pemberian perintah untuk saling mengasihi. Kedua, pemberian sakramen Ekaristi untuk gereja. Dan yang ketiga, pemberian sakramen imamat untuk gereja. Itulah sebabnya pada perayaan Kamis Putih kita mendengarkan dan kita juga akan mengikuti kisah pembasuhan kaki para murid sebagai ungkapan cinta Tuhan pada murid-muridnya. Kita juga merayakan Ekaristi yang lahir pada perjamuan malam terakhir. Kita juga dipimpin dan dituntun oleh imam yang untuk pertama kalinya diangkat oleh Yesus pada perjamuan malam terakhir. Perintah untuk saling mengasihi Yesus contohkan dengan Dia sebagai guru dan Tuhan membungkuk, membasuh, melayani murid-muridnya pada bagian kaki, bagian yang paling kotor. Inilah ungkapan cinta, inilah ungkapan pelayanan, inilah ungkapan kerendahan hati seorang guru, imam, dan nabi. Yesus membasuh kaki murid-muridnya selain sebagai tanda cinta, juga dengan tujuan supaya kaki jadi bersih. Waktu itu mereka belum pakai sepatu seperti kita, apalagi yang pakai hak tinggi 17 cm. Dulu cuma lingkar-lingkar dengan tali. Betapa kotornya, abu, debu, keringat, kotoran jalanan semua ada di situ. Maka dengan membasuh menjadi bersih, menjadi segar. Pembasuhan juga adalah lambang, kamu adalah bagian dari aku. Kamu akan ambil bagian dalam aku. Itu simbol pembaptisan. Pembasuhan kaki para murid adalah juga lambang cinta Tuhan yang menguduskan dan menyucikan, yang memasukkan kita dalam kesatuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang kudus dan yang suci. Dan inilah yang paling menyentuh dan menantang kita. Sebagaimana aku guru dan Tuhan membasuh kakimu, mencintai kamu, melayani kamu, begitu juga kamu seharusnya saling membasuh, saling mengasihi. Yang kedua, perayaan Ekaristi. Hari Kamis Putih adalah hari lahirnya sakramen Ekaristi. Sebenarnya perjamuan malam yang Yesus buat adalah mengenangkan perjamuan malam terakhir umat Israel di Mesir pada malam sebelum mereka keluar dari penjajahan, keluar dari perbudakan Mesir. Tadi kita dengar dalam bacaan pertama, mereka harus menyembelih anak domba, makan dagingnya bersama roti tak beragi, dan darahnya dioleskan pada jenang pintu rumah mereka. Maka pada malam itu, sesudah mereka makan roti dan daging anak domba dari pintu yang diolesi dengan darah anak domba, mereka semua dengan selamat meninggalkan penjajahan perbudakan Mesir menuju tanah terjanji, tanah pembebasan. Biasanya setiap malam perayaan Paskah, kepala keluarga atau imam memimpin perjamuan dengan doa sambil mengangkat roti. Inilah roti yang telah dimakan nenek moyang kita sebelum keluar dari perbudakan Mesir. Ambillah dan makanlah. Nah, pada malam perjamuan terakhir,
Yesus yang memimpin doa itu, dan dia merubah kata-kata doa yang lazim dengan kata-katanya sendiri. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Apa artinya? Kalau dulu kamu diselamatkan dengan roti tak beragi dan diselamatkan dengan daging anak domba, saat ini kamu diselamatkan dari dosa, kamu diselamatkan dari perbudakan dosa dengan tubuhku yang besok akan dipersembahkan di kayu salib. Kemudian biasanya imam atau kepala keluarga mengambil anggur, mengangkat piala anggur dan berkata, inilah hasil dari pokok anggur yang telah diberikan oleh Tuhan kita di tanah terjanji, menjadi minuman keselamatan. Yesus merubah kata-kata ini dengan kata-katanya sendiri. Inilah darahku yang dicurahkan bagimu demi pengampunan dosa. Yesus mau mengatakan lewat Ekaristi, lewat perjamuan malam yang kita rayakan ini, kita ditebus dan diselamatkan bukan lagi oleh darah anak domba, bukan lagi dari daging anak domba, tapi dari tubuh dan darah. Itulah Ekaristi. Yesus merayakan sambil berkata, ini tubuhku, ini darahku yang diserahkan bagimu. Kemudian Yesus berpesan, buatlah ini sebagai kenangan akan aku. Buatlah Ekaristi ini untuk mengenangkan aku yang menebus dan menyelamatkan kamu, untuk mengenangkan aku yang mengasihi kamu sambil membasuh kaki kamu. Dan kamu juga harus seperti itu, saling mengasihi, saling membasuh. Ketiga, ada perintah saling membasuh, saling mengasihi untuk kita semua. Ada perintah untuk merayakan Ekaristi. Siapa yang pimpin? Inilah saat lahirnya sakramen imamat. Para rasul dan pengganti-penggantinya, kamu bukan hanya rasul, kamu bukan hanya murid, kamu juga imam. Kamu yang harus persembahkan Ekaristi atas namaku. Kamu yang harus membuat kenangan ini hadir atas namaku. Karena itu, para rasul, para murid dan pengganti-pengganti mereka, para uskup, para imam saat ini melanjutkan sakramen Ekaristi lewat kehadiran sakramen imamat dan fungsi para imam terutama untuk merayakan Ekaristi. Maka para imam menjadi penghadir pemberian diri Tuhan dalam Ekaristi. Maka para imam menjadi penghadir Kristus setiap kali merayakan Ekaristi. Saudara-saudariku, jelas sekarang malam ini sangat istimewa karena kita mengenang perintah Tuhan, kita menerima perintah Tuhan untuk saling mengasihi, saling melayani, saling membasuh kaki. Kedua, Tuhan memberikan kepada kita dirinya selalu di setiap Ekaristi. Ini tubuhku, ini darahku. Siapa makan tubuhku dan minum darahku, dia akan hidup selama-lamanya. Siapa makan tubuhku dan darahku, aku akan masuk dan tinggal bersama dia, dan dia tinggal bersama aku. Dan sakramen Maha Kudus dan Mulia ini dilaksanakan oleh imam-imam yang Kristus sendiri pilih dari para rasul yang menjadi pengganti-penggantinya. Malam ini akan ditandai juga dengan pembasuhan kaki. Yesus membasuh kaki murid-muridnya sebagai lambang dia mengasihi semua orang, bukan hanya murid-murid, bukan hanya kaum lelaki, tapi semua orang. Karena itu malam ini kita akan membasuh kaki 12 umat kita. Apa artinya? Atas nama Yesus, imam mau mengatakan Kristus mengasihi kamu
mencintai kamu, mengasihi kita semua, yang diwakili oleh 12 saudara dan saudari kita. Nanti ada anak-anak. Mengapa? Biarlah anak-anak datang padaku, mereka yang mempunyai kerajaan surga. Yesus ada juga untuk anak-anak dan dia mengasihi mereka. Dia memberkati dan membelai. Dia menyembuhkan mereka. Biarlah anak-anak yang mewakili semua anak-anak, sahabat-sahabat Yesus. Yang sehat diteguhkan, yang sakit disembuhkan. Akan ada juga wanita mewakili putri-putri Yerusalem, mewakili putri-putri yang saleh di dalam gereja. Ada juga seorang saudara-saudari yang berkebutuhan khusus. Biarlah dia mewakili putra-putri gereja yang dalam keadaan mungkin berkekurangan secara fisik, tapi mereka adalah putra-putri gereja. Tuhan ingin kita memperhatikan mereka. Tuhan ingin kita mencintai mereka juga. Ada juga di antara mereka biarawan, bahkan ibu seorang biarawati. Artinya apa? Tuhan dekat dengan semua biarawan, biarawati, imam, calon imam. Yesus akan memperhatikan keluarga mereka. Biarlah mereka mewakili semua imam dan biarawati di dunia. Mengalami kita dicintai, kita dibersihkan, kita disembuhkan. Ada juga pekerja, perantau dari tanah seberang. Ada yang mencari ilmu, ada yang mencari hidup untuk memberi kehidupan pada keluarga. Mereka adalah juga orang-orang yang Tuhan cintai dan yang Tuhan minta, hendaklah kamu saling mengasihi. Lain kali masih ada orang-orang yang lolos, yang lewat dari kasih kita. Biarlah malam ini, lewat saudara-saudari kita ini, mata kita, hati kita dibuka, kita dipanggil, kita diperintahkan oleh Tuhan saling mengasihi, saling melayani. Semoga pembasuhan yang sangat sederhana tapi syarat makna ini kita ikuti dengan cara. Ketika ada anak dibasuh kakinya, doakanlah anak. Sebutkanlah nama anak-anakmu yang sakit, yang sehat. Biar Tuhan jamah, basuh dia malam kudus ini. Jika ada anak remaja yang dibasuh kakinya, doakan anak remajamu di masa pubertasnya, di masa pergolakannya ini. Serahkan anak-anakmu, kuduskan pada Tuhan. Jika ada orang muda, jika ada biarawan, jika ada ibu, dibasuh kakinya. Jika ada saudari kita yang berkebutuhan khusus, dibasuh kakinya. Doakan semua orang-orang cacat mental maupun fisik yang membutuhkan penyembuhan. Ada yang sakit, ada yang cacat. Biarlah pemulihan mereka menjadi cepat. Dan mintalah juga Tuhan membasuh kakimu sendiri malam ini dari dosa dan salah, dari kecenderungan-kecenderungan buruk, dari kelemahan, dari cinta diri. Biarlah Tuhan membasuh dan menyegarkanmu juga secara rohani. Kita lahir baru, kita jadi segar, kita siap untuk mengasihi, kita siap untuk mengawal Ekaristi, mengasihi Ekaristi, tanda cinta Tuhan pada kita. Kita juga mendukung, membantu, mendoakan, bahkan memberikan anak-anak kita untuk menjadi imam, untuk menjadi biarawan. Saudara-saudari, kita siapkan hati kita untuk mengikuti upacara pembasuhan.